Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Dandi dari Kimia Angkatan 2018 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai unsur golongan 8A yang merupakan tugas dari mata kuliah Kimia Unsur yang diampu oleh dosen Ibu Fitria Wijayati MPD. Baiklah, langsung saja. Ini dia. Gas mulia adalah sebutan untuk unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut gas mulia karena semua unsur-unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sukar bereaksi dengan unsur lainnya. Kenapa dikatakan sukar bereaksi dengan unsur lain? Karena semua orbital yang dimiliki gas mulia terisi penuh elektron, sehingga gas mulia sukar bereaksi dengan unsur lain. Unsur golongan 8A atau gas mulia terdiri dari unsur helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Jika dilihat pada gambar di atas, semakin ke bawah jarak inti ke elektron terluar semakin jauh, gaya tarik-menarik semakin kecil, sehingga mudah melepaskan elektron, dan energi yang digunakan untuk melepaskan elektron juga kecil, atau yang disebut dengan energi ionisasi. Untuk konfigurasi elektronnya yaitu Ns2np6. Untuk unsur helium yang memiliki nomor atom 2, konfigurasi elektronnya yaitu 1s2. Untuk unsur neon yang memiliki nomor atom 10, konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6. Untuk argon yang memiliki nomor atom 18, memiliki konfigurasi elektron yang disingkat dengan Ne, 3s2, 3p6. Sedangkan untuk krypton yang memiliki nomor atom 36, konfigurasi elektronnya disingkat dengan Ar, 3d10, 4s2, 4p6. Sedangkan untuk xenon yang memiliki nomor atom 54 memiliki konfigurasi elektron yang disingkat dengan Kr, 4d10, 5s2, 5p6. Dan yang terakhir unsur radon yang memiliki nomor atom 86, konfigurasi elektronnya disingkat dengan Xe, 4f14, 5d10, 6s2, 6p6. Kelimpahan helium. Kelimpahan helium di alam semesta kurang lebih 23% terbesar setelah hidrogen. Di kerak bumi 3 dikali 10 pangkat min 3 ppm dan di udara 5,24 ppm. Neon. Kelimpahan neon di udara 18,21 ppm dan di kerak bumi 7 dikali 10 pangkat min 5 ppm. Argon. Kelimpahan argon di udara 9340 ppm dan di kerak bumi 4 dikali 10 pangkat min 2 ppm. Krypton. Kelimpahan krypton di udara 1,14 ppm dan tidak ditemukan di kerak bumi. Xenon. Kelimpahan xenon di udara 0,087 ppm dan tidak ditemukan di kerak bumi. Sementara radon berasal dari peluruhan radioaktif radium dan uranium. Radon juga bersifat radioaktif dan memiliki waktu paruh yang relatif pendek, sehingga radon akan kembali meluruh menjadi unsur lainnya. Pemanfaatan unsur. Helium digunakan sebagai gas pengisi balon udara, dan helium juga digunakan sebagai pelarut gas oksigen dalam tabung oksigen penyelam ataupun tabung oksigen rumah sakit. Neon digunakan untuk lampu reklame dan sebagai indikator penangkal petir. Argon digunakan sebagai gas pengisi dalam beberapa jenis bola lampu, mengelas titanium pada pembuatan pesawat terbang atau roket, dan penghasil bola lampu pijar. Krypton dapat menghasilkan cahaya putih dengan intensitas tinggi jika diberi muatan listrik, sehingga banyak digunakan pada lampu landasan pesawat dan lampu fotografi berkecepatan tinggi. Krypton juga digunakan untuk lampu menara mercusuar dan lampu disko. Xenon digunakan untuk lampu blis, fotografi, dan beberapa jenis lampu mobil, dan xenon juga dapat digunakan sebagai obat bius atau anestetik. Sementara radon digunakan dalam radioterapi kanker atau terapi radiasi sebagai non sifatnya yang radioaktif, dan radon juga dapat menjadi indikator keberadaan mineral radioaktif seperti biji uranium dalam tanah, bebatuan, ataupun bahan bangunan. Pembuatan unsur. Unsur helium bisa didapat dari hasil disintegrasi dari unsur radium. Dan helium juga dapat dibuat dari pemisahan gas helium dari gas alam. Karena titik didih dari gas helium yang sangat rendah yaitu minus 268,8 derajat Celcius, maka akan dilakukan dengan cara pendinginan sampai gas alam akan mencair sekitar minus 154 derajat Celcius, dan gas helium akan terpisah dari gas alam.
pada unsur neon, argon, krypton, dan xenon diperoleh sebagai hasil samping dalam industri pembuatan gas nitrogen dan gas oksigen dengan proses destilasi udara cair. Pada proses destilasi udara cair, udara kering atau udara bebas uap air didinginkan sehingga terbentuk udara cair. Pada kolom pemisahan gas argon bercampur dengan banyak gas oksigen dan sedikit gas nitrogen karena titik di gas argon minus 189,4 derajat Celcius tidak jauh beda dengan titik didih gas oksigen yaitu minus 182,8 derajat Celcius. Untuk menghilangkan gas oksigen dilakukan proses pembakaran secara katalitik dengan gas hidrogen, kemudian dikeringkan untuk menghilangkan air yang terbentuk. Adapun untuk menghilangkan gas nitrogen dilakukan dengan cara destilasi sehingga dihasilkan gas argon dengan kemurnian 99,999%. Gas neon yang mempunyai titik didih rendah yaitu minus 245,9 derajat Celcius akan terkumpul dalam kubah kondensor sebagai gas yang tidak terkonsentrasi atau tidak mencair. Gas krypton memiliki titik didih minus 153,2 derajat Celcius dan unsur xenon memiliki titik didih minus 108 derajat Celcius. Mempunyai titik didih yang lebih tinggi dari gas oksigen sehingga akan terkumpul di dalam kolom oksigen cair di dasar kolom destilasi utama. Dengan pengaturan suhu sesuai titik didih, maka masing-masing gas akan terpisah. Untuk unsur radon, sama seperti pembuatan dari unsur helium. Pembuatan radon didapat dari disintegrasi dari unsur radium. Sifat kimia. Unsur golongan gas mulia memiliki kereaktifan yang rendah. Hal ini didukung oleh fakta bahwa di alam gas mulia selalu ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal, tidak cenderung melepas atau menyerap elektron. Unsur golongan gas mulia ini tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Gas mulia hanya dapat bereaksi dengan unsur yang memiliki keelektronegativan yang sangat tinggi seperti fluor. Contoh, yang pertama, reaksi dengan argon. Akan terbentuk argon hidrofluorida. Senyawa ini dihasilkan oleh fotolisis dan matriks Ar padat dan stabil pada suhu rendah. Reaksi yang kedua yaitu dengan krypton, yang akan terbentuk krypton fluorida. Reaksi ini dihasilkan dengan cara mendinginkan Kr dan F2 pada suhu minus 196 derajat Celcius, lalu diberi loncatan muatan listrik atau sinar X. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi dengan xenon, yang akan terbentuk xenon fluorida. XeF2 dan XeF4 dapat diperoleh dari pemanasan Xe dan F2 pada tekanan 6 atm. Jika jumlah reaksi F2 lebih besar, maka akan diperoleh XeF6. Yang keempat yaitu reaksi dengan radon, yang akan terbentuk radon fluorida yang bereaksi secara spontan. Sifat fisika. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron valensi yang oktet, yaitu Ns2-Np6, kecuali pada helium dengan konfigurasi duplet 1s2. Konfigurasi demikian menyebabkan gas mulia cenderung stabil dalam bentuk monoatomik dan sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Jari-jari atom dari helium ke radon bertambah sebagaimana bertambahnya jumlah kulit elektron. Konfigurasi elektron dengan kulit valensi terisi penuh, demikian menyebabkan gas mulia cenderung sangat stabil atau sangat sukar bereaksi. Selain itu, unsur-unsur gas mulia memiliki energi ionisasi yang sangat besar. Energi ionisasi dari helium ke radon semakin berkurang, sebagaimana bertambahnya jari-jari atom sehingga gaya tarik inti terhadap elektron valensi semakin melemah, dan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron semakin berkurang. Unsur-unsur gas mulia memiliki titik leleh dan titik didih yang sangat rendah. Titik didihnya hanya beberapa derajat Celcius di atas titik lelehnya. Titik leleh dan titik didih dari helium ke radon bertambah sebagaimana dengan bertambahnya massa atom dan jari-jari atom, sedangkan densitas atau kerapatan gas mulia juga cenderung bertambah dari helium ke radon. Densitas gas mulia akan bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.